Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat walafiat, sehingga saya bisa bercerita dan kalian bisa mendengarkan saya. Yang kedua, salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni dinul Islam. Yang ketiga, di sini saya mau nanya kabar nih. Gimana kabarnya semuanya? Sehat ya, harus dong. Biar bisa masuk sekolah lagi. Pasti udah kangen sama sekolah, guru-guru, apalagi teman-temannya. Harus selalu sehat ya kawan-kawan. Tentang sedekah. Malam itu bulan bersinar terang di langit. Bintang-bintang bertaburan. Subhanallah, alangkah indahnya. Seorang lelaki bernama Karim keluar dari rumahnya. Dulu, Karim dikenal gemar melakukan perbuatan yang dilarang agama. Namun, kini dia telah insaf dan bertaubat. Sekarang, dia rajin salat berjamaah di masjid. Dia juga tidak merasa malu untuk ikut mengaji dan belajar membaca Al-Quran bersama anak-anak yang lebih muda usianya. Malam itu, setelah mendengar penjelasan dari imam masjid tentang keutamaan sedekah atau sedekah, hati Karim tergerak. Imam masjid menjelaskan, jika seseorang memiliki uang 1000 dirham dan ia menyedekahkan 30 dirham, maka yang 30 dirham itulah yang akan kekal dan dapat dinikmati di akhirat. Sedangkan yang 970 dirham tidak membuahkan apapun. Bahkan, uang 30 dirham yang disedekahkan akan dilipat gandakan oleh Allah sebanyak 700 kali. Sedekah juga membuat harta dan rezeki yang ada menjadi penuh berkah. Selama ini, Karim dikenal kaya dan kikir. Namun, sejak insaf dan taubat, dia telah berniat akan mengorbankan segala yang dimilikinya untuk memperoleh ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian hartanya telah dia rencanakan untuk disedekahkan dan diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mengarahkan langkahnya menuju ke suatu rumah. Dia telah menyiapkan kantong berisi 100 dirham untuk disedekahkan. Begitu sampai di rumah yang ditujunya, dia mengetuk pintu. Tok, tok, tok. Seorang lelaki berkumis tebal muncul dari dalam rumah. Setelah mengucapkan salam, dia memberikan kantong itu pada pemilik rumah, lalu mohon pamit. Kejadian itu ternyata diketahui oleh beberapa orang penduduk di daerah itu. Pagi harinya, orang-orang di pasar ramai membicarakan apa yang dilakukan Karim tadi malam. 2 orang yang melihat Karim bersedekah berkata dengan nada mengejek, "Dasar orang tidak tahu agama, sedekah aja keliru. Masa sedekah kepada seorang pencuri? Kalau mau sedekah itu ya harusnya kepada orang yang baik-baik." Obrolan orang di pasar itu sampai juga ke telinga Karim. Ia hanya berkata dalam hati, "Alhamdulillah telah bersedekah kepada pencuri." Hari berikutnya, ketika malam tiba, dia kembali keluar rumah. Dia ingin kembali bersedekah. Sama seperti malam sebelumnya, dia menyiapkan uang 100 dirham. Kali ini, dia memilih sebuah rumah di pinggir kota. Dia mengetuk pintu rumah itu. Tok, tok, tok. Seorang wanita membukakan pintu. Dia langsung menyerahkan sedekahnya pada perempuan itu, lalu pulang. Pagi harinya, pasar kembali ribut. Ternyata ada orang yang mengetahui perbuatannya tadi malam. Orang itu bercerita sinis.
Memang Karim itu tidak jelas. Rajin pergi ke masjid, tetapi memberi sedekah aja masih salah. Kemarin malam dia memberi sedekah kepada seorang pencuri. Lah, tadi malam dia memberi sedekah kepada seorang pezina. Perbincangan orang di pasar itu sampai juga ke telinganya. Karim hanya berkata lirih, "Alhamdulillah telah bersedekah kepada seorang pelacur." Malam harinya, Karim kembali keluar rumah untuk sedekah. Dia memilih rumah yang ada di dekat pasar. Setelah mengantarkan sedekahnya, dia pulang. Kali ini Karim berharap dia tidak keliru memberikan sedekahnya. Seorang penjual daging berkata, "Gak tahulah, Karim itu emang aneh. Mau sedekah aja kok kepada orang kaya. Padahal orang yang miskin dan memerlukan uang untuk makan masih banyak dan ada di mana-mana." Ternyata rumah yang didatangi Karim dan diberi sedekah tadi malam adalah rumah orang kaya. Mendengar berita dan omongan yang ada di pasar tentang kekeliruannya memberikan sedekah, ia berkata, "Alhamdulillah telah bersedekah kepada pencuri, pezina, dan orang kaya." Malam harinya, ia sholat tahajud lalu tidur. Dalam tidurnya, dia bermimpi didatangi oleh seseorang yang memberi kabar kepadanya, "Sedekahmu kepada pencuri itu membuat pencuri itu insaf sehingga dia kini tidak mencuri lagi. Sedekahmu kepada pezina itu membuat wanita itu taubat dan tidak berzina lagi. Sedangkan sedekahmu kepada orang kaya menjadikan orang kaya tersebut sadar dan merasa malu. Kini orang kaya yang pelit itu mau mengeluarkan zakat dan infak. Sedekahmu yang ikhlas itu diridhoi Allah Subhanahu wa taala." Itu Karim semakin khusyuk beribadah dan banyak mengerjakan kebajikan. Dia sadar bahwa yang paling penting dalam ibadah adalah niat karena Allah, bukan sekedar mengikuti perkataan orang banyak. Hanya Allah lah yang berhak menilai diterima atau tidaknya amal ibadah seseorang. Nah, sampai sini dulu ya ceritanya. Semoga bermanfaat. Kalau mau cerita lagi kapan-kapan deh. Terima kasih semuanya telah mendengarkan. Yang terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.